Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Kampung Audiobook. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya, dan selalu happy. Nah, kali ini kita tetap bakal ngebacain sebuah novel masih dengan judul Pesugihan, karya dari Kak Angela Hikaru. Langsung aja ya, kita ke bab 2. Ardi masih tidak setuju, walau ia tidak terlibat dalam pesugihan makanan yang dilakukan keluarganya. Karena ia tidak suka kamarnya diberikan kepada orang lain dan akan menyusahkannya untuk pulang malam secara diam-diam. Melihat tingkah Ardi yang masih keras kepala, Herman langsung bersuara. "Ardi, ini demi keselamatan kita semua. Kamu pasti tidak mau kan hidup di kolong jembatan dan selalu dihina orang," ujar Herman yang bujuk Ardi yang masih keras kepala saat ini. Ardi mendengus kesal dengan ancaman ayahnya. "Berapa lama?" tanya Ardi dengan wajah kesalnya. Ketiganya saling melihat satu sama lain. "Mungkin berapa hari atau berapa tahun, sampai ia tidak bisa digunakan lagi untuk pesugihan ini," jelas Herman. Wajah Ardi menghitam. "Aku saja ikhlas dengan menyerahkan kamarku yang mewah kepadamu. Kenapa kamu tidak ikhlas dengan menyerahkan kamarmu untuk Narnia? Padahal kamarmu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan punyaku," cibir Adam secara sinis kepada saudara tirinya. Ardi menoleh ke arah Adam dan memelototinya dengan tatapan yang tajam. "Baiklah," ucap Ardi yang akhirnya mengalah. Karena bagaimanapun ia tidak akan menang walaupun ketiganya melawan ketiganya. Karena bagaimana juga Ardi selalu merupakan pihak yang mesti selalu mengalah demi semuanya. Dipertahankan juga tiada gunanya, pasti ujung-ujungnya diminta mengalah oleh ketiga orang yang terikat pesugihan dengan dukun bernama Joko. Wajah ketiganya berseri-seri. Ada memilih mengemas barang-barangnya untuk pindah ke apartemen mewah yang ia beli dari hasil mengurus lendir para wanita yang ia jebol tiap malam. Sedangkan Ardi mengemas barangnya untuk pindah ke kamar Adam yang kini kosong melompong. Hanya sisa peralatan di dalam. "Cek cek cek. Kenapa aku harus selalu memakai kamar bekasmu?" cibir Ardi dengan nada tidak suka kepada Adam yang dinilai lebih baik darinya dan selalu dibela oleh orang tuanya secara mati-matian. Seolah-olah dirinya ini tidak ada harganya sama sekali di mata kedua orang tuanya yang selalu membanggakan Adam. "Lihat saja, suatu saat aku akan melebihimu. Aku akan membuatmu menyesal," ucap Ardi yang melemparkan semua bajunya tanpa disusun ke dalam lemari pakaian. Sedangkan Herman dan Lala bergegas mengubah kamar mandi Ardi menjadi kamar anak gadis yang akan ditempati oleh Narnia besok siang. Segala spray diganti dengan yang baru dan lantai dipel hingga bersih. Termasuk dinding ditempelin stiker pink dan dihiasi oleh Hello Kitty yang merupakan kesukaan Narnia. Berapa boneka sengaja dibeli dan peralatan mandi untuk wanita juga dipersiapkan oleh keduanya untuk menarik perhatian Narnia yang akan menghuni kamar tersebut. Tidak lupa model lampu kamar langsung diganti menjadi lampu gantung untuk memperindah suasana kamar. "Semuanya sudah beres," ucap Herman menyekat keringatnya. "Semoga dia suka dengan dekor kamar ini," balas Lala yang menghela napas panjang karena kelelahan, karena ikut Herman mendekor kamar bekas Ardi. Sebenarnya bisa saja mereka meminta pelayan melakukannya, tapi keduanya tidak ingin pelayan curiga sama sekali bahwa kamar Ardi ada salah satu jendela yang bisa dimasuki dari luar dengan cara khusus, sehingga akan menyusahkan mereka berdua pada akhirnya. Jumat pagi, Narnia masih di sekolah. Ia mengikuti beberapa pelajaran sampai siang hari. Jam menunjukkan jam 1 siang. Ia pun bergegas mandi dan memilih baju ala kadarnya untuk dibawa ke Jakarta. Lala yang tidak sabaran berapa kali mengirimkan Narnia pesan untuk memastikan Narnia benar-benar akan datang atau tidak. Karena ia tidak ingin usahanya gagal total, "Jadi kok," balas Narnia yang kini berjalan memasuki dalam pesawat di Bandung menuju ke Jakarta. "Hati-hati di jalan, ibu sudah di bandara menunggu kedatanganmu. Jika sudah sampai, segera kabari ibu, biar kecemasan ibu berkurang,"
balas Lala dengan suara super bahagianya. Iya, balas Narnia yang mengakhiri pembicaraan. Ketika ia akan memasukkan kopernya ke atas bagasi di atas kepalanya, karena Narnia agak pendek sehingga susah untuk mencapai bagasi tersebut, seorang pria dengan wajah masam dan menggunakan kacamata tebal langsung membantu Narnia memasukkan koper tersebut dan di balik kacamatanya. Ia sempat melirik kedua dada Narnia yang dapat terlihat dari balik kaos yang kerahnya berpotong lebar. Seketika bagian bawahnya terasa mengeras untuk memasuki liang Narnia, yang berterima kasih padanya tanpa menyadari apa yang ia rasakan saat ini. Sama-sama, balas pria itu dengan suara dinginnya dan berjalan ke arah belakang. Cakep-cakep tapi judes, batin Narnia yang langsung duduk di kursi dekat jendela sambil melihat majalah di depannya. 30 menit kemudian, pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Lala yang berdiri di bagian kedatangan berapa kali melihat setiap penumpang pesawat yang keluar dari pintu. Hatinya benar-benar tidak tenang. Sebelum ia memastikan Lala sudah sampai ke Jakarta, bukan karena mencemaskan keselamatan Lala, melainkan mencemaskan bisnis pesugihan yang ia kelola bersama Herman yang kini menimbulkan Narnia dalam tumbal selanjutnya. Setelah para wanita terdahulu sudah tidak berguna lagi. Narnia berjalan keluar dan ia melihat ibu tirinya berdiri dengan perasaan gelisah. Ia langsung menghampirinya dan memeluknya. "Ibu," panggil Narnia dengan suara manjanya. "Syukurlah, akhirnya ibu bisa tenang. Kamu sudah sampai dengan selamat," ucap Lala dengan nada cemas yang dibuat-buat untuk menghindari kecurigaan Narnia. "Apa aku bilang? Narnia pasti keluar. Kamu saja yang terlalu cemas berlebihan," timpal Herman yang juga bermain sandiwara sebagai ayah tiri yang baik untuk anak tiri dan istri kedua. Narnia tersenyum lembut menatapi Herman dan kemudian menatapi ke arah wajah ibu tirinya yang memakai riasan make up tebal. "Mau makan dulu atau langsung pulang?" tawar Herman kepada Narnia yang saat ini bermanja-manja dengan Lala. "Lebih baik makan dulu. Ibu yakin kamu pasti belum makan sama sekali," timpal Lala dengan akting yang masih dibuat-buat olehnya untuk meyakinkan Narnia bahwa ia seorang ibu tiri yang baik hati dan perhatian. Narnia menganggukkan kepala. Ia setuju untuk makan bersama dengan ibu tirinya dan suami dari ibu tirinya. Ketiganya berjalan memasuki parkiran mobil. Kemudian Herman membawa keduanya ke Mall Grand City untuk mencari makanan, karena di dalam mall tersebut banyak kafe dengan segala jenis makanan yang ada, sehingga memudahkan Narnia untuk memilih apa yang mau dimakan sepanjang perjalanan. Narnia melihat sekeliling dan tanpa sengaja ia menabrak seorang pria yang sedang memegang es krim. "Maaf, aku tidak sengaja," ucap Narnia lirih.